Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abu Laka Arkaida berjumpa lagi di acara Sarung Nahdien, saluran dan ruang obrolan orang-orang NU. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tema Islam Nusantara. Pada kali ini, sebagaimana kita akan mengambil tema pada pertemuan ini, yaitu bagaimana Nahdlatul Ulama memaknai pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, saya akan ditemani oleh Prof. Purwo Santoso. Beliau sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan juga sebagai Guru Besar Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. masa corona jadi kita tidak salaman. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, atas kesediaan waktu dan juga kesediaan sebagai narasumber dari acara talkshow kita. Dengan senang hati. Ya, izinkan kami nanti akan mengobrol sedikit terkait dengan sedang kita alami sekarang ini. Berbicara proses corona ini, maka jenengan sebagai katakanlah yang punya background dalam bidang pendidikan, dalam hal ini juga sebagai Rektor UNU Yogyakarta, kira-kira apa dampak dari corona ini terhadap dunia pendidikan Indonesia gitu kan, secara umum gitu kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan untuk ikut ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa dapat manfaat terkait dengan dampak dari pandemi COVID terhadap pendidikan. Ada plus dan minusnya, dan bagi saya yang menggeluti pendidikan di Nahdlatul Ulama, lebih spesifik di Universitas Nahdlatul Ulama, saya lebih ingin menekankan aspek bagusnya atau aspek pemanfaatan peluang. Kalau boleh saya urutkan dulu kejadiannya. Sebelum pandemi COVID ini kan Menteri Nadiem mendeklarasikan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia itu harus merdeka belajar, dan lebih spesifik lagi di kampus itu mengembangkannya menjadi kampus merdeka. Dan kemerdekaan itu sebetulnya intinya adalah membuka ruang bagi santri atau mahasiswa atau peserta pendidikan menuntut ilmu, memposisikan diri sebagai warga yang aktif belajar. Dan dengan filosofi memposisikan diri sebagai pelaku aktif pembelajaran atau prosesnya itu learning daripada teaching, maka arahan menteri dan juga yang kami siapkan di Universitas Nahdlatul Ulama mengembangkan praktek pembelajaran yang berporos pada mahasiswa itu justru mendapatkan peluang bagus. Dan dengan keharusan untuk menggunakan teknologi komunikasi, teknologi informasi, karena kita harus melakukan jaga jarak ya, physical distancing dan seterusnya, maka keniscayaan untuk menggunakan komunikasi digital, menggunakan pembelajaran online atau daring dan seterusnya itu menjadi keniscayaan. Dan apa yang tadinya sulit saya jalankan ketika era sebelum COVID, itu justru menjadi mudah kami jalankan, sehingga orang tanpa saya suruh kemudian minta difasilitasi menggunakan fasilitas dan media komunikasi digital, komunikasi berbasis internet dan seterusnya. Angan-angan kami untuk membawa Nahdien ke komunikasi global, komunikasi digital itu justru mendapatkan pintu kesempatan, pintu masuk yang lebih pas itu justru COVID. Jadi saya lebih banyak menuai manfaat daripada madharat COVID dari segi go online. Jadi dari segi itu saya mendapatkan kesempatan bagus. Nah, sisi lainnya adalah ketika prosesnya itu begitu mendadak dan begitu mendasar perubahan yang harus dilakukan, maka ada kegagapan di sana sini, dan salah satu kegagapannya itu adalah komunikasi itu menggunakan paket data. Dan mahasiswa itu banyak yang ngeluh karena tidak bisa mengakses paket data itu, atau tidak bisa beli pulsa, atau sebaliknya dia berada di dalam posisi yang tidak bisa mengakses dan seterusnya, sehingga ada
ada apa namanya prasyarat yang harus kita penuhi. Tetapi saya dan teman-teman di Universitas Nahdlatul Ulama justru ingin menggunakan momen COVID ini untuk go digital selanjutnya, sehingga meskipun kami masih relatif baru di Unu Jogja, kami bersiap untuk memperlakukan konsep blended learning, jadi proses pembelajaran yang mengandalkan teknologi informasi, materinya direkam dulu, ada proses interaksi yang lebih fleksibel, tidak terikat pada ruang kelas dan jam kuliah. Dan itu sedang kami siapkan, tapi ada hal-hal yang memang tidak tergantikan di dalam komunikasi digital itu. Jadi tradisi santri itu tradisi kepengasuhan, pengasuh itu memerlukan komunikasi intensif tatap muka, dan ada proses mengalami itu kemudian harus hadir di dalam relasi yang real, dan itu tidak tergantikan, sehingga memastikan bahwa yang penting-penting yang harus dikelola secara interaksi personal dengan tatap muka dan seterusnya itu terpilah, dan kemudian bisa diintegrasikan dengan model yang berbasis e-learning, berbasis teknologi komunikasi dan seterusnya. Jadi kami sedang bersiap-siap untuk memastikan secepat mungkin COVID berlalu, lalu kemudian kami tetap saja bisa bekerja dengan model blended learning, campuran antara teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan pada saat yang sama tradisi pembelajaran NU dengan kiai, dengan tokoh-tokoh, dengan mengalaminya, itu tetap saja kita bisa langsungkan. Jadi bisa dikatakan situasi ini memaksakan, ya mungkin tidak hanya saja berbicara di internal NU, mungkin secara keseluruhan ya Bro. Pada akhirnya orang dipaksakan untuk melek media digital gitu kan. Hari ini terutama misalkan di kalangan NU gitu kan, mungkin belum terlalu banyak gitu kan yang menggunakan itu. Yang pada akhirnya hari ini kita dipaksa gitu kan, secara apa namanya keadaan gitu kan. Artinya itu ada sisi positifnya gitu ya Bro. Artinya kalau sisi negatif tadi sampaikan Prof sedikit, bagaimana ada hal-hal tertentu yang tidak bisa tergantikan gitu kan, yaitu kehadiran. Bagaimana interaksi sosial itu kan juga kalau misalkan di sekolah itu kan bisa membentuk bagaimana proses orang belajar sosial gitu kan. Artinya sini ada dampak positif dan negatif itu kan. Yang perlu mungkin digali lebih dalam gitu kan Prof. Apalagi kira-kira, artinya yang mesti kita gali adalah dampak positifnya itu. Artinya biar ini bisa dijadikan modal baru nanti setelah pandemi corona ini berlalu gitu. Ya, yang sangat penting dan saya perlu waktu lebih banyak untuk bisa menjabarkan secara konkret itu adalah akumulasi pengetahuan, akumulasi pengalamannya para kiai, para tokoh yang selama itu hanya tersimpan di dalam benak masing-masing, itu bisa dipindah ke dalam big data dan kemudian masuk dalam cloud system. Dan ini waktunya kayaknya. Ya, tetapi saya harus terukur meloncatnya. Kalau meloncatnya terlalu jauh nanti malah statusnya saya menjadi orang aneh, orang gila. Tetapi aspek pentingnya adalah ada kearifan para kiai yang selama ini itu dirasakan dan tersimpan di dalam sikap perilaku sehari-hari. Itu sebagian itu bisa ditransfer menjadi data digital, dan kita sudah membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menyimpan memori, dan yang penting adalah memori kolektif kita sebagai jamaah, itulah yang menjadi kekuatan. Sehingga kalau memori kolektif yang tadinya hanya dirasake menjadi tepos liro, menjadi unggah-ungguh, menjadi adab, itu kemudian bisa menjadi kecerdasan kolektif karena bisa ditaruh di dalam sistem digital, bisa dianalisis. Maka kemudian yang cerdas itu tidak hanya tubuh santri atau sosok kiai, tetapi kolektivitas jamaah, sehingga jamaah itu bisa menjadi lebih cerdas. Dan amanat Undang-Undang Dasar kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang cerdas itu bangsa, bukan tubuh-tubuh itu. Iya. Ini menarik sekali kan Prof. Artinya ini sebagai momentum ya, terutama di internal NU untuk adanya SDM yang selama ini mungkin tersimpan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang dimiliki oleh para kiai. Cuman kira-kira ada kendala nggak ketika kita coba menyampaikan kepada para kiai ini kan, yang ya karena dalam tradisi pesantren kan memang namanya ngaji bandong kan, ketemu langsung gitu kan. Jadi makanya beberapa hari yang lalu saya baca di sebuah artikel, itu juga orang pesantren yang menulis itu,
dia menulis ada semacam dia membaca satu realitas yang terjadi di lapangan ketika orang-orang NU itu buat pengajian online itu sepi peminat gitu kan. Nah, ini kan juga bisa menjadi momentum gitu. Nah, artinya ketika para kiai kita ajak, ayo misalkan yang tadi disampaikan oleh Prof. Purwo terkait dengan bagaimana materi-materi mereka, kemampuan-kemampuan mereka soal kitab kuning misalkan ditransfer ke dalam sebuah data menjadi big data gitu kan. Kira-kira ada kendala secara khusus nggak kira-kira, Prof? Ketika membangun kendalanya komunikasi menurut saya lebih kiai? persoalan mengkomunikasikan ide secara pelan-pelan karena teknologi ini kan ada lapis-lapisnya, dan kita tidak bisa meloncat beberapa lapis sekaligus, dan kita harus membahasakan dalam bahasa yang make sense atau pas dalam, misalnya gini, di dalam tradisi NU konsep wasilah itu sangat penting. Ya, betul. Data ini adalah wasilah. Ya, jadi kalau kita nggak punya data, nggak punya wasilah, lalu kemudian ada banyak hal yang nggak bisa kita lakukan, sehingga ngomong wasilah itu tidak lagi merujuk pada sesuatu yang secara normatif doktriner, tetapi wasilah ini adalah kita bisa menjalankan sesuatu lebih baik itu ketika ada data itu kita perlakukan sebagai wasilah, dan kalau wasilahnya kita tata dengan baik maka langkah kolektifnya itu bisa menjadi. Nah, bahasa wasilah lalu bahasa apa lagi nanti kemudian harus dikomunikasikan. Nah, yang sedang kita gagas di PWNUDY adalah selain mengembangkan komisi media yang sedang bikin acara obrolan ini, saya mengusulkan supaya dilengkapi dengan komisi manajemen pengetahuan yang kemudian pengetahuan yang ada di mana-mana itu bisa kita saling berikan. Sebagai contoh, sebelum acara ini tadi saya ke Melangi ketemu Gus Irwan di Pondok Pesantren Salafiyah, dan di sana itu ada banyak sekali inovasi-inovasi. Gus Irwan sangat masyhur dalam luasnya bacaan, tetapi juga membuat langkah-langkah konkret di pondok. Nah, kalau inisiatif dan tradisi baru yang dikembangkan oleh orang yang paham kitab dan kemudian juga paham kebutuhan kontemporer itu bisa di-share ke sana kemari, maka kemudian apa yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah inisiatifnya Gus Irwan ini bisa dipertukarkan ke sana kemari, dan di situ kemudian pemerintah nggak perlu sosialisasi karena ada best practice-nya, kemudian bisa divideokan dan seterusnya, sehingga merekam video itu bisa dilakukan secara masif, dan di kiai lain ada inisiatif yang lain dan seterusnya. Dan untuk itu lalu saya dan teman-teman di UNU Jogja itu mengembangkan konsep laboratorium sosial, sehingga mahasiswa UNU, dosen UNU itu bergandengan dengan Pondok Pesantren As-Salafiyah, dengan simpul-simpul yang lain, dan kemudian sambil saya mengasah kader, mengasah mahasiswa supaya bisa terampil menggeluti masalah, sambil juga dikasih tugas dari pesantren, dan kemudian pesantren dapat manfaat, orang-orang itu bisa ditugasi. Pada saat yang sama saya bisa nunut proses kaderisasi di situ, sehingga kemudian UNU itu tidak hanya berpusat di kampus, tapi pusatnya itu justru bersebaran di mana-mana, dan yang bisa menyambungkan itu adalah teknologi komunikasi. Nah, kalau inisiatif yang kami siapkan di Universitas NU dengan nyambung ke jamaah itu juga menjadi agenda strategis PWNU, dan kebetulan saya wakil ketua bidang kajian strategis. Dan ini berkaitan, berapa? Berkaitan, jadi sambil menyelam minum air. Tapi poin saya adalah adaptasi di dalam tubuh, dalam pengorganisasian NU itu adalah bukan hanya ada komisi media, tetapi juga ada manajemen pengetahuan yang didasari pada akumulasi rekaman-rekaman dan proses bisa mengakses, sehingga pada akhirnya suatu saat pengetahuan yang kami sajikan di UNU kepada mahasiswa itu juga bisa diakses oleh jamaah. Apa tidak cukup diampu oleh UNU saja, Prof, yang komisi pengetahuan tadi itu? Pengetahuan itu kan hak segala bangsa, dan mengamalkan ilmu itu kan wajib.
dan memungut ilmu itu yang harus kita hindari. Ya, maksud saya secara ketugasan kita berikan saja kepada UNU gitu kan, sebagai lembaga pendidikan gitu. Ya, kalau diberikan itu kan hanya storage-nya, manajemennya Ya. di UNU, tapi poinnya pengetahuan yang kita kumpulkan itu menjadi kekayaan bersama Ya. dan menjadi basis untuk mencerdaskan jamaah supaya bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kira-kira gitu. Ya. Kira-kira di lapangan ya, Bro. Ini kan tadi kita sudah berbicara apa dampak positif terutama di internal kalangan Nahdliyin gitu kan. Nah, di lapangan yang saya potret sedikit tadi satu fakta misalkan ketika ya entah sebagai alumni pondok atau para santri yang pulang ke kampung terus mereka bikin kajian online gitu kan. Memang kebanyakan ada beberapa itu sepi peminat gitu kan. Nah, realitas ini bagaimana kira-kira menganalisisnya? Ya, ini dilematis ya, karena santri itu kan jujur menceritakan apa adanya dan tradisi yang didapat di pondok itu kan seperti itu. Jadi gelar apa namanya bangku kecil lalu siaran sendiri dan ya apa namanya cara menerjemahkannya itu juga sangat ketat dengan standar pondok. Utawi iki-iku yang itu kalau nggak terbiasa itu kan susah ngikuti. Oleh karena itu kemudian ada sekian banyak keperluan untuk semacam bersolek, belajar tentang casting, belajar tentang apa namanya konfigurasi, belajar tentang bikin apa queue dan seterusnya itu kan tidak pernah mereka pelajari dan ketika strategi standar bermain media itu tidak dia kuasai kan kemudian sajiannya tidak menarik. Berarti baru sebatas mengedepankan substansinya gitu ya, Bro? Ya, ilmunya baru sebatas itu. Makanya ini kalau santri atau kiai itu sibuk bersolek, jangan-jangan dia kehilangan kesantriannya itu. Jadi ada dilemanya. Tetapi kita bisa melihat tokoh-tokoh yang sudah terbiasa main apa namanya go online itu seperti Gus Mus, Gus Nadir Sahusin dan tokoh-tokoh yang lain itu bisa menyajikan secara sangat menarik dan kalau kita petakan sebetulnya pemain-pemain lama itu punya inovasi yang luar biasa. Yang saya suka itu Gus Chandra Malik misalnya, dia memperkenalkan sufi tapi dengan cara cengengesan. Sufi yang kesannya itu sangat suntuk, sangat khusyuk dan seterusnya itu karena tidak dimengerti di luar dan ingin dibangun kesadaran bahwa sufi itu adalah cara sehari-hari untuk merespon realita. Maka beliau bisa menghadirkan sufisme itu dalam bahasa cengengesan tapi poinnya kena. Jadi ketika orang atau dia nyanyian dengan Mas beli GS dan saling gojlok itu kan dicerna sebagai percandaan, tapi kemudian pesan-pesannya itu mengalir dan itu luar biasa. Jadi ada banyak best practices yang kalau tadi proses belajar bersama, proses learning sebagai komunitas, sebagai jamaah itu bisa berlangsung, ini perlu waktu yang tidak terlalu sulit dan saya lihat di mana-mana ini gus-gus kiai-kiai sekarang go online semua dan karena memang mungkin juga ajarannya itu tidak terlalu obsesif untuk bersolek. Lalu pengemasan konten itu kalah prioritas tapi sekali lagi tidak bisa kita pukul rata dan sudah banyak tokoh yang sejak awal sadar pentingnya go digital dan kemudian menyajikan secara sangat kreatif dan kalau itu ditekuni dengan proses belajar dengan pengarahan teknis yang tidak terlalu lama, makanya tadi tim media ini harus dikembangkan lagi tim untuk berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan. Ya, artinya bisa kita katakan bahwa di pesantren itu juga perlu mungkin waktunya kondisi seperti inilah juga dipaksakan atau kondisi ini ya mari dimulai gitu, artinya pesantren harus sudah mengenal dunia online gitu kan ya, tetapi perlu semacam prasyarat untuk bisa belajar secara efektif dan obrolan saya sebelum acara ini tadi di Pondok Pesantren Salafiyah Melangi. Jadi pesantren itu dikelola dengan dua sayap. Sayap pertama sayap ngajinya, yang kedua itu sayap ekonomi, sayap bisnisnya. Dan dengan kekuatan bisnisnya, kemampuan bisa membuat kader-kader, bisa literate dan seterusnya, itu memungkinkan ngajinya bisa menjadi lebih
lebih bisa dikelola secara lebih menarik. Yeah, Jadi tidak bisa pintas. Dan ini bukan skill yang bisa disosialisasikan lalu besoknya bisa. Jadi ada subsistem internal pondok dan masing-masing pondok itu punya gayanya sendiri, tapi ada sayap yang berbeda-beda, dan kalau satu tadi sayap yang mengurusi kecakapan teknis itu berkembang, maka kemudian mengkonversinya ke sayap yang lain itu adalah urusan internal. Nah, yang terjadi selama ini kan orang luar sok tahu lalu ngasih tahu. Terkait fakta di lapangan tadi, bisa juga kalau misalkan ada satu fakta yang disampaikan, ada salah satu penulis dari kalangan Nahdien juga, itu sepi peminat, mungkin bisa juga karena terlalu banyaknya orang-orang Nahdien yang melakukan ngaji online gitu, belajar online gitu. Karena kan sumber daya manusia kita kan sangat melimpah kan. Kalau misalkan katakanlah tetangga sebelah kita mereka juga melakukan itu, mungkin karena sedikit akhirnya semua itu katakanlah terpusat gitu kan. Bisa juga dikatakan, artinya tadi apa yang dikatakan Prof. Purwo, tinggal kita poles saja, artinya mereka sudah punya SDM yang sangat melimpah karena sudah dilatih bertahun-tahun di pesantren kan, tinggal artinya melek media digital yang perlu kita tingkatkan, begitu berarti Prof. Itu ya, tetapi ada kekuatan lain yang saya kira belum kita aktualisasikan secara apa itu Prof? All out, itu adalah kepiawaian memberikan syarah. Jadi kiai itu dididik untuk berpikir lintas disiplin, sehingga dengan membaca 1-2 ayat itu syarahnya bisa kemana-mana. Itu artinya bacaannya luas sekali. Bisa berjam-jam Bro. Nah, contohnya Gus Baha itu contohnya. Dengan membaca beberapa ayat itu syarahnya bisa kemana-mana, dan yang dikedepankan adalah syarahnya. Nah, yang selama ini ada itu kan nama kitabnya. Saya setiap hari mendengarkan Gus Baha. Jadi ketika tadi ide-idenya Gus Baha itu kan sebenarnya kan yang dibawa ke permukaan syarahnya sehingga nyambung dengan dunia luar, dengan luar tradisi, sehingga keterampilan nyarai itu yang saya kira menjadi pintu masuk supaya bisa dimengerti oleh orang banyak. Maksud saya gini, ketika yang dihadapi itu santri militan yang memang mondok, tradisi itu nggak boleh diubah gitu. Tetapi ketika audiensnya diperluas, lalu kemudian cara mendelivernya, cara menyajikannya itu kemudian harus dibalik, konteksnya apa, lalu kitabnya apa. Itu mungkin modifikasi di level itu yang harus dilakukan tanpa harus kehilangan orientasi. Tetapi kekuatan para kiai itu adalah sarah, nyarai, dan memberikan sarah itu sebenarnya kan mengikuti logikanya orang banyak, dan teknik penyajian seperti yang kita lakukan nanti menjadi penting untuk lebih kontekstual. Dan kitab itu kan dalam banyak kitab itu kan penulisannya sudah berlangsung 100-200 tahun yang lalu, dan ketika konteks itu sudah berubah, lalu pembicaraan sesuai dengan konteks itu menjadi sangat penting. Dan tokoh-tokoh yang tadi sudah memainkan peran penting sebelum COVID itu adalah tokoh-tokoh yang bisa menyajikannya secara kontekstual. Kira-kira langkah strategis yang mesti dilakukan NU secara organisasi kan, Prof. Artinya momentum ini katakanlah tepat sekali digunakan untuk bagaimana NU meningkatkan gitu, melek soal media digital gitu kan. Karena misalkan fakta di lapangan juga misalnya kita temukan soal digitalisasi aset-aset yang kita miliki misalkan, itu kan juga penting, mungkin akan ditingkatkan gitu kan. Nah, langkah penting apa kira-kira yang mesti dilakukan? Yang hari ini kan Prof juga sebagai salah satu berada di struktur gitu. Nah, kira-kira apa Prof? Memperkuat kesekretariatan. Jadi Muskerwil PWNU DIY beberapa bulan yang lalu di Pondok Pesantren As-Salafiyah itu juga menyadari bahwa selama ini itu mereka tidak tahu yang dilakukan oleh subunit yang lain. Jadi mereka jalan sendiri-sendiri, kira-kira menjadi pahlawan dalam tempurungnya masing-masing. Padahal belum kemana-mana. Dan tadi kalau memang kesadaran digital, kesadaran data itu bisa, dan teknologi komunikasi, teknologi data mining, Internet of Things dan seterusnya itu suatu saat bisa kita kembangkan, maka kekuatan yang ada di jamaah itu bisa diluapkan
dan NU itu bisa menjadi kekuatan yang dahsyat. Dan saya bermimpi tahun 2026 kita merayakan 1 abad. Oh ya, 6 tahun lagi berarti bro? Ya, itu kita bisa mencapai itu. Jadi adanya COVID ini bisa dijadikan stepping stone ya, ancang-ancang untuk bisa tampil merayakan 1 abad. NU itu mengkombinasikan kearifan, pengetahuan, kemampuan syarah dan seterusnya itu dengan data yang ada di luar, dan kemudian orang-orang profesional macam saya, kalau saya boleh ngaku profesional, itu tugasnya menjembatani itu. Nah, oleh karena itu tagline yang kami pasang untuk memudahkan mengurusi UNU, salah satu tagline-nya adalah bridging, menjembatani. Jadi ada teknologi, ada perubahan dari luar, tapi ada ajaran, ada nilai-nilai, ada tadi syarah, kearifan dan seterusnya. Lalu yang di tengah-tengah itu adalah UNU. Berarti nakal-nakal sedikit nggak apa-apa untuk kebaikan. Nakal bahasa resmi nakal itu inovatif. Inovatif ya maksudnya. Tagline yang ketiga, yang pertama itu bridging, yang ketiga itu inovatif, yang di tengah-tengahnya itu kontekstual. Sehingga bisa kiai-kiai yang sudah sanggup membaca perubahan lalu bisa tampil kontekstual seperti Gusmus yang menjadi referensi perang Takar dan seterusnya, itu kan menenangkan suasana dan kemudian hebohnya kontroversi di sosmed itu beliau bisa redam. Nah, itu kan kekiaian atau kemudian tampil dalam generasi milenial, sehingga wajahnya itu sudah sangat sepuh, rambutnya sangat putih, tapi perilakunya itu bisa ngomong anak-anak milenial dan kita butuh sosok-sosok seperti itu. Ya, dan bridging kontekstual inovatif itu adalah dalam rangka untuk meniru atau mereproduksi itu. Nah, ada hal menarik yang tadi disinggung oleh Prof kan, bahwa ketika kita misalkan mau digitalisasi aset-aset yang kita miliki, SDM yang kita miliki, tetapi kelemahan NU itu kan kadang kita ini agak susah itu bergandengan tangan dulu. Artinya mereka kadang bergerak sendiri, dan memang ketika dulu misalkan saya kuliah gitu kan, juga ada semacam anekdot kalau untuk membentuk pasukan baris berbaris itu agak susah NU itu katanya. Nah, ini mungkin kesempatan karena kita stay at home gitu kan, berukun gitu kan. Mungkin ini kesempatan juga gitu, Bro. Gini, secara akademik saya harus mengajak untuk berpikir runtut bahwa NU itu punya 2 wajah dan jangan sampai salah ambil wajah. Wajah pertama itu sebagai jamaah dan kekuatan NU itu ada di situ. Sementara orang kampus, orang yang belajar manajemen itu memperlakukan NU dalam wajah kedua sebagai jamiah, sebagai organisasi. Jadi NU sebagai jamaah itu ya melintas perjalanan sejarah sejak zaman Nabi, para wali dan seterusnya, itu jamaah. Dan ketika setelah Muhammadiyah bikin organisasi, lalu kemudian ada partner sebelahnya, NU, dan kita juga menjadi partner itu kan setelah 10 tahunan lebih. Nah, tapi itu hanyalah wadah, isinya itu jamaah dengan kekuatan, dengan kearifannya itu. Maka kalau kita tidak berangkat dari ilmu jamaah lalu ilmu jamiah, itu kita paksakan, kita memperkosa. Jadi orang-orang kampus itu potensial merusak jamaah karena memaksakan teori bungkus itu untuk membicarakan isi. Berarti baiknya gimana? Ya tadi ada substansinya apa, lalu konteksnya seperti apa, lalu kita ada yang menjadi jembatannya itu. Maka orang-orang profesional tadi tugasnya adalah mengelola itu, sehingga yang lama itu bisa ditegakkan kalau memang baik, dan yang baru itu bisa diambil, dan ada dalil-dalil itu banyak sekali. Nah, orang-orang yang paham maqasid syariah, yang paham tentang usul fikih, itulah yang kemudian tidak terjebak kepada diksi-diksi sehari-hari yang seringkali itu sudah jumut. Dan itulah gunanya lapis tengah, lapis manajerial, lapis profesional itu ada di situ. Dan oleh karena itu yang ilmunya diambil dari luar pondok, jangan buru-buru menyalahkan. Iya, betul. Karena gerombolan itu bisa menghasilkan kecerdasan. Semut itu nggak perlu belajar baris, tetapi bisa menghasilkan kebersamaan. Ya, apakah tawon itu disuruh berbaris di dalam sarangnya? Nggak perlu. Nah, salahnya adalah kita terlalu serius mengambil konsep baris berbaris. Untuk itu. Jadi ini dolimnya orang yang belajar di luar pondok, kalau nyalah-nyalahkan pondok, nggak paham esensi pondok itu. Lalu mengatakan bodoh, mengatakan tertinggal dan seterusnya.
Maka kalau belum tahu jangan nyala-nyala. Dan itu banyak ya Gus, memang di lapangan itu yang orang memojokkan pondok itu memang banyak sekali. Mungkin punya kesempatan di sini untuk menyampaikan. Di sini ada proses arus balik yang kita harus syukuri tapi harus diteruskan. Ya. Jadi tradisi nyantri, tradisi kearifan, tradisi menuntut ilmu yang dulu itu kan basisnya pondok, itu suatu saat itu ditimpa oleh rezim import namanya sekolah. Ya. Dan negara melalui Kementerian Agama Republik Indonesia itu mengimpos instrumen sekolahan itu, dan orang sekolahan tadi kan ilmunya ilmu bungkus, ilmu manajemen, ilmu alat itu, kemudian nggak tahu substansinya apa, dan kemudian gagal paham, lalu kemudian ketika dia punya wadah nggak bisa diwadahi, maka yang disalahkan bukan wadahnya tetapi yang diwadahi. Jadi problem NU itu kira-kira NU itu cairan, tapi yang kita bawa itu keranjang. Lalu ketika cairan itu nggak bisa masuk keranjang, yang kita salahkan adalah cairan, bukan yang merancang keranjang. Mengapa tidak diubah menjadi ember atau dilambiri plastik? Itu kira-kira metafora yang membuat kita orang-orang yang ilmunya itu tidak berangkat dari pesantren itu mudah menyalahkan. Ya kalau memang itu gerombolan, manajemen gerombolan. Nah, Internet of Things itu memungkinkan elemen-elemen yang bekerja secara otonom itu bisa tersinkronisasi. Maka komputer itu kehebatan sekarang adalah sinkronisasi. Maka sinkronisasi yang selama ini itu hanya diselesaikan dengan kearifan kiai, itu bisa diperkuat dengan Internet of Things, artificial intelligence. Itu harus dipesan supaya ilmunya kiai itu bisa dibahasakan dalam bahasa programmer. Sehingga kemudian yang tahu gerombolan itu pakai algoritma gerombolan, bukan algoritma baris berbaris. Jadi kalau tahunya baris berbaris, tahulah bahwa ilmunya itu terbatas, jangan nyalahkan yang gerombolan. Karena gerombolan itu namanya jamaah itu punya kecerdasan kolektif dilakoni, bukan dia ngomong-ngomongke. Nah, dilemanya NU adalah ketika membicarakan sesuatu yang dilakoni itu nggak kulino pamer, nggak kulino umum. Maka santri ketika menjadi pejuang revolusi, pejuang kemerdekaan, itu harus nunggu sampai tahun berapa itu baru diakui sebagai hari santri. Dan saya nggak tahu itu karena tokoh-tokoh minta diakui hari santri atau negara sadar bahwa selama ini sejarah itu telah berbohong. Bahwa santri tidak berkontribusi. Nah sekarang kemudian ada undang-undang kepesantrenan dan seterusnya. Nah itu kemudian harus diperluas terus sehingga ilmu ngaji, ilmunya para kiai yang selama itu status tertingginya hanya ilmu informal, non formal, itu harus menjadi ilmu resmi. Sehingga yang normal itu yang diwarisi itu. Nah ini kan ada normalitas import, namanya sekolah, namanya universitas, ada normalitas asli yang sekarang ini sudah koeksis. Dan saya dibesarkan dari tradisi sekolahan, tapi saya paham pesantren. Lalu gimana saya tidak lagi loncat-loncat ke sana kemari, tapi ada jembatannya. Jembatannya itu usul fikih. Jembatannya itu maqasid syariah. Nah, kalau kita ribut hanya di syariah di fikihnya, nggak sampai-sampai. Kita ribut itu karena mainnya di permukaan. Yang bawah permukaan itu kita nggak bisa. Nah, yang bawah permukaan itu urusannya informasi digital, urusannya artificial intelligence, urusannya algoritma. Dan anak-anak NU yang canggih-canggih itu banyak. Mereka saya ajak ikut rapat di PW, lalu mereka hanya senyum-senyum. Ketika ngomong data itu yang terbayang adalah data Excel. Tabel itu, padahal data bagi mereka itu adalah seluruh lalu lintas yang kita bicarakan itu ada di dalam format digital, dan orang itu bisa riset cukup dengan buka komputernya, nggak perlu mengajukan proposal minta dana lalu mengumpulkan data itu sudah mengalir, tinggal ngambil, namanya grabbing, dan itu nggak terbayang oleh pengurus NU sendiri. Sehingga anak-anak yang ahli tadi artificial intelligence dan sebagainya saya ajak rapat itu hanya senyum-senyum aja. Dia mau protes juga tahu bahwa memang begitu, tetapi saya ajak loncat itu kemudian belum ketemu jalannya. Nah, kalau tadi bahwa NU itu adalah masyarakat yang arif, punya pengetahuan, dan pengetahuan itu dikemas di dalam paket-paket digital, lalu komputer itu jadi diperintahkan mengikuti logikanya dengan programmer, dengan algoritma itu, maka kemudian kearifan dan teknikalitas atau manajemen itu bisa sambung. Nah, kalau saya punya umur panjang kira-kira mau menggeluti itu. Ini menarik sekali, sahabat milenial NU TV Jogja. Semakin berakhir nih semakin
Semakin menarik ini obrolan kita. Semakin nggak jelas ya? Semakin kalau Anda merasa tidak jelas berarti ya Anda jelas berarti. Anda jelas menyimak berarti kan. Nah, ini mungkin catatan terakhir Prof. Ya. Sebelum kita mengakhiri obrolan singkat ini, catatan penting atau ya semacam evaluasi kan dari obrolan kita tadi, apa yang kira-kira harus digaris bawahi gitu kan terhadap evaluasi sistem pendidikan di internal NU gitu kan, biar ini menjadi rekomendasi baik kita secara internal dan juga mungkin ya lembaga pendidikan yang lain gitu. Oke, NU tidak lagi dalam posisi terpojok. NU sudah diakui eksistensinya, sudah ada undang-undang pesantren, lembaga-lembaga pendidikan NU juga sudah diterima sebagai lembaga yang tidak tertandingi di dalam pendidikan karakter dan seterusnya. Meskipun para kiai kan nggak punya mata kuliah pendidikan karakter. Ya. Tapi mempraktekkan setiap hari. Nah itu mempraktekkan itu, dan di luar itu ada yang nggak bisa tetapi nyagerke. Nah oleh karena itu ada metafora di pesantren di dalam tradisi ngaji yang saya minta untuk dilonggarkan. Jadi ilmunya para kiai itu kan dimetaforakan sebagai sumur, sehingga kiai yang masyhur itu ya kiai yang kiai gede itu ya didatangi lalu santrinya banyak dan seterusnya. Nah di luar itu ada banyak yang kehausan ilmunya pesantren. Para milenial itu gersang, mudah stres dan seterusnya. Orang-orang yang gersang ini harus ditututi dimong. Masyarakat kota itu kosong spiritualitasnya dan menunggu sentuhan-sentuhan pesantren, sehingga sensitivitas terhadap konteks perkotaan, konteks teknologi, konteks macam-macam itu harus ditekuni. Dan oleh karena itu lapis profesional itu justru dikader secara sengaja untuk bisa menyediakan outlet ruang ekspresi KNU-an secara kontekstual, dan mereka harus didudukkan. Yang suka ngutuk-ngutuk ngecam-ngecam NU itu harus didunungke. Termasuk saya dari kampus itu harus ditegur. Saya ingat saya bilang itu, Pak Kiai, saya itu bukan didikan pondok yang ngaji sejak kecil, dan oleh karena itu ya harus ditegur kalau salah gitu. Tetapi saya mencoba untuk paham. Oke, jadi paham situasi yang berkembang, dan kemudian ruang kosong itu harus diisi, sehingga kiai yang tadinya hanya mengandalkan kiai sumur itu harus dirayakan dengan kiai ceret. Ceret itu kan wadah kecil-kecil lalu diedar ke mana-mana. Di luar itu banyak yang nunggu kiai ceret. Dan kiai ceret itu tidak perlu lagi dikutuk, karena sumur dengan ceretnya itu kan satu set. Jadi nggak perlu dikotomi antara kiai sumur dengan kiai ceret. Sumur ini kemudian harus difasilitasi mengalirkan alirannya, dan kader-kader tadi seperti ceret yang mengedarkan kearifan, tradisinya dan seterusnya, tanpa harus sesumbar aku sudah milenial. tetapi sekali lagi sudah ada banyak best practice, praktek-praktek yang baik yang ada di lapangan yang menjadikan kita sebetulnya nggak usah berkecil hati, dan kemampuan NU untuk beradaptasi itu sudah dan masih teruji dalam sejarah, sehingga kemampuan adaptasi itu terus-menerus berlangsung, dan kekuatan mayoritas masih ada. Dan kalau ada siapa mereka tetangga dan seterusnya itu kan nggak harus dibikin kategori yang terlalu kaku. Kalau kita masih sibuk tetangga atau bukan tetangga, itu kan kita masih bermain di level identitas. Nah, tetangga-tetangga kita itu juga haus dengan kontribusi kita, jangan salah. Dan banyak dari mereka itu meniru yang kita punya. Boarding school dengan pesantren itu kan hanya beda kata-kata toh. Kita yang punya pesantren itu nggak marah tuh ketika ada boarding school toh. Mereka kok marah ke kita gitu. Enggak, aku nggak mengatakan. Tetapi ketika kita tadi itu ke tradisi baik, lalu kemudian mengadopsi, dikasih label, ya nggak apa-apa lah, itu kan sama-sama untuk kemasyarakatan gitu loh. Jadi ada yang kita miliki itu sudah diambili orang, dan kita cukup berbesar hati yang kita punya itu diambili. Mereka nggak berterima kasih juga nggak apa-apa gitu. Toh yang penting kan kemasyarakatan. Substansi itulah yang saya kira. Dan kita tetap percaya bahwa yang kita miliki itu hanya perlu kemasan ulang, perlu edisi kontekstual, tidak mengubah yang asasi, karena yang asasi itu sudah diformulasikan dengan maqasid syariah, dengan usul fikih,
kalau sekian banyak kaidah usul fikih itu dijalankan semua, itu kita masih kok. Ya menjadi NU sebagaimana NU biasanya. Nggak usah panik atau grogi. Iya, iya. Mungkin masih banyak ini kan pemikiran-pemikiran Prof. Purwo yang mesti disampaikan kan. Tapi kita terbatas durasi kan, bagi sahabat milenial gitu kan yang akan melanjutkan diskusi ini ya bisa datang ke UNU mungkin ya bisa atau bisa menghubungi redaksi NUTV Jogja gitu kan. Tadi bisa kita melaksanakan diskusi selanjutnya kalau misalkan di sini kita belum selesai obrolan terkait ini. Ada banyak hal yang bisa dimaknai oleh sistem pendidikan terutama internal NU gitu kan menghadapi proses pandemi COVID-19 ini gitu kan. Tadi kita sudah berbincang dan saya tidak menyimpulkan karena kami akan memastikan kalau Anda ingin memahami, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa ya subscribe gitu kan, like and share gitu kan. Jika ini bermanfaat, sebar ke orang-orang terdekat. Terima kasih Prof. Purwo atas waktunya. Juga. Ya, insya Allah kita akan berjumpa di tema-tema saya tunggu yang lain gitu kan. Saya Abulaka Arkaida, tuan rumah program Sarung Nahdien, saluran dan ruang obrolan orang-orang NU. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.